Astagfirullahaladzim. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan. Anak-anak ini menjadi korban kekerasan di sekolah, tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua untuk tumbuh dan berkembang. Apakah sekolah gagal memberikan rasa aman dan nyaman sebab insiden kekerasan di dunia pendidikan terus berulang? Melonjaknya angka kasus kekerasan di lingkungan pendidikan terpotret jelas dalam laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Pada tahun 2021, tercatat 142 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah dan meningkat di tahun 2022 menjadi 194 kasus. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 285 dan melonjak tajam menjadi 573 kasus pada tahun 2024. Dari seluruh laporan, 42% merupakan kekerasan seksual, sementara 31% lainnya adalah kasus perundungan. Akibat berbagai tekanan, korban perundungan kerap berubah sifat menjadi tertutup dan tak jarang mencari pelarian. Dunia maya menjadi salah satunya. Alih-alih menemukan jalan keluar, mereka justru tersesat dalam informasi yang salah dan meniru ekspresi kekerasan sebagai cara keliru untuk menyelesaikan masalah. Hal ini memperkuat narasi bahwa perundungan bukan hanya soal pelaku dan korban, melainkan ekosistem yang memicu mental anak tergerus secara perlahan. Makin dini usia anak itu menggunakan HP, makin buruk kondisi kesehatan mental mereka pada saat dewasa muda. Ini menandakan bahwa ini sudah menjadi alarm. Kita harus betul-betul restriktif. Berbagai kasus perundungan di daerah menunjukkan agresivitas yang berulang. Di Jawa Tengah, seorang siswa SMP Negeri 1 Blora menjadi korban perundungan yang direkam dan viral pada 7 November 2025. Korban dirundung oleh sejumlah siswa di kamar mandi sekolah saat jam istirahat berlangsung. Akibatnya korban trauma dan belum masuk sekolah. Orang tua pun meminta pertanggungjawaban. Pihak SMP Negeri 1 Blora mengambil langkah tegas dengan memindahkan 4 pelaku perundungan ke sekolah lain. Sementara itu, 33 siswa lain yang diduga terlibat dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian. Di Aceh Besar, seorang santri kelas 12 nekat membakar gedung asramanya pada 31 Oktober pukul 3 dini hari. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengungkap kerap mendapat hinaan yang merendahkan dirinya. Ia juga mengaku membakar bangunan asrama agar barang milik teman-teman yang diduga melakukan perundungan ikut ludes dilalap api. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri bilang kasus kekerasan di sekolah muncul dari mekanisme belajar sosial di mana anak meniru apa yang mereka lihat, dengar, atau simak dari lingkungan maupun dunia digital. Faktor internal seperti kesedihan, kemarahan, dan penderitaan yang menumpuk juga kerap menjadi pemicu utama yang kemudian meledak dalam bentuk kekerasan setara dengan beban emosi yang mereka pendam. Korban perundungan tidak hanya mengalami viktimisasi tunggal, tapi dia mengalami viktimisasi majemuk. Anak mencoba mengadukan masalahnya ke sekolah atau ke rumah, justru pihak-pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru memberikan ujangan-ujangan yang semakin memojokkan anak. Anak akhirnya tersadar dan menarik kesimpulan bahwa saya memang hidup sendirian. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan dan saya pula yang harus menyelesaikannya. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan bukan sekedar anak yang menjadi pelaku atau berkonflik dengan hukum. Lalu bagaimana negara menuntut pertanggungjawaban pidana seorang anak, namun di saat bersamaan, ia juga menjadi korban dari rentetan kekerasan. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan-perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan. Saudara, dari hasil penyelidikan polisi baik terhadap ponsel maupun laptop dari anak yang kemudian berkonflik dengan hukum, ditemukan dugaan bahwa memang
terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memiliki ketertarikan terkait dengan konten kekerasan. Dan seperti apa? Apakah sebegitu mudahnya anak-anak kita mengakses konten kekerasan di dunia maya? Saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek, Pak Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih untuk waktunya, Pak. Siap, Mas Dewo. Pak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya seberapa banyak, Pak, konten-konten bermuatan kekerasan yang kemudian tersebar di dunia maya? Gini, jadi kalau kita ngelihat ya, struktur internet itu sebenarnya itu 5% saja yang biasa kita selami sehari-hari ini. Namanya 5%? surface web ya. Tetapi 95% sisanya itu ada di dark web dan deep web. Yang itu di dalamnya isinya tuh macam-macam. Yang bagus juga ada, tapi yang jelek, yang jahat juga banyak gitu. Karena susah untuk dideteksi, susah untuk diprofiling, susah untuk dikejar begitu. Sehingga dark web inilah yang menjadi tempat favorit para penjahat di seluruh dunia gitu untuk melakukan aktivitasnya. Oke, bahwa kalau artinya bisa disederhanakan, Pak, karena tadi sudah disebut persentasenya 5% yang kita biasa lihat sehari-hari, 95% itu masuk ke dalam dark web ataupun deep web. Ya. Artinya konten, mohon maaf, yang berunsur kekerasan ataupun negatif lebih banyak. Jauh lebih banyak yang ada di dark web dan deep web ini gitu, ya kan? Semudah apa sebenarnya untuk anak-anak kita atau mungkin masyarakat mengakses dark web tersebut? Sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Tidak terlalu susah? Nggak terlalu susah. Karena juga ini adalah dunia yang terbuka untuk semua orang. Termasuk anak-anak, Pak? Termasuk anak-anak gitu. Selama dia tahu caranya, dia bisa masuk ke dark web ini gitu. Bisa Pak Pratama mungkin tunjukkan? Oh ya, bisa. Oke. Tapi pertama kita disclaimer dulu ya, Pak, ya, bahwa kita tidak mencontohkan, tapi kita ingin membuktikan bahwa betul banyak Ya. konten-konten negatif ataupun kita nggak unsur ngajarin ya kekerasan. gitu. Betul. Cuma menunjukkan ya. Jadi kita pakai browser khusus. Tapi ini bisa mungkin download Bisa. secara umum. Bisa di-download. Kemudian juga kita juga bisa menemukan hal seperti ini nih. Tapi gini Pak Pratama, apakah ketika seseorang ataupun anak-anak mengakses website ini, apakah tidak ada mungkin prosedur verifikasi umur dan lain sebagainya? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Aparat keamanan kita, aparat intelijen kita harus memiliki kemampuan teknologi untuk bisa melakukan monitoring terhadap lingkungan dark web ini. Meskipun polisi sebelumnya juga sudah menyebutkan anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme tertentu. Gini, tapi ketika dia melakukan akses terhadap konten-konten yang isinya radikal, dia sudah terpapar oleh paham radikalisme ini. Sudah terpapar oleh paham. Menurut saya sudah terpapar. Kalau nggak terpapar, sekarang kita pakai logika berpikir normal aja lah gitu. Ya masa iya, dia sampai nekat gitu, bikin bom, belajar bikin bom. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya harus dicari. Anak ini sebenarnya dia afiliasinya kemana nih? Dia komunitasnya siapa saja? Nah, oleh karena itu memang kita berharap ini Polri ini ketika dia pegang laptopnya si pelaku, pegang handphonenya si pelaku, melakukan analisis digital forensik, nanti akan bisa tahu dia mengakses kemana saja, siapa teman-teman yang diajak berkomunikasi, dia beli bahannya di mana, yang ngajarin dia siapa gitu, ya kan, yang jadi tutornya itu siapa gitu, kan pasti dia belajar gitu, ya kan. Pertanyaan saya, apakah kemudian karena konteksnya ini anak, ketika seorang anak membuka dark web, itu juga bisa berkomunikasi mungkin, Pak Pratama, dengan orang lain? Ya bisa, gini, kan kita ini bisa ngaku siapa aja. Mau umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, kita mengaku dari mana, negara mana, kita kan bisa semuanya. Nah, oleh karena itu aparat penegak hukum juga harus ngerti untuk bikin profil juga gitu, ya kan. Dia bikin fake profile, yang penting bikin history dan macam-macam, memang nggak bisa instan gitu. Sehingga dia masuk ke forum-forum, bisa masuk ke forum-forum dark web itu yang ngomongin masalah radikalisme, narkoba, dan lain-lain begitu, sehingga bisa melakukan monitoring. Aktor-aktor terorisme, aktor-aktor radikalisme saat ini, mereka udah nggak kayak dulu lagi. Mereka tahu bahwa anak-anak muda ini labil, dan mereka sangat hobi sekali main internet. Mereka masuk dari situ. Mereka masuk ikut-ikutan main game online, ngobrol. Kan di game online ada fasilitas untuk kita chat. Betul. Iya kan? Nah, dari situ ngobrol, udah sama-sama klik, kemudian diajak keluar. Oh, kita main itu Discord aja diskusinya yuk. Akhirnya pakai Discord, pakai Telegram, akhirnya masuk ke komunitasnya dia. Nah, disitulah dia akan terpapar. Tapi bagaimana dengan mungkin upaya untuk kemudian memperkuat sistem perlindungan digital kita? Sisi pendidikan anak-anak kita itu harus dipikirkan.
Itu yang menurut saya harus diajarkan benar, dibikin kurikulum yang benar. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Kenapa? Karena begitu kita nyari konten terhadap misalnya kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah konten-konten kekerasan. Begitu dia melihat konten-konten tersebut, dia akan didekatkan sama orang-orang yang memang mereka senang dengan konten kekerasan. Ini jahatnya internet. Oke. Dan itu jadi ancaman nyata bagi anak-anak kita. Tentu kita harap ini jadi perhatian serius, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh pemerintah. Terima kasih banyak amin. Pak Terima Pratama kasih. Hapsada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek untuk jawabannya. Terima kasih, Mas. Yang sudah pasti ini adalah akumulasi dari kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Jadi ketika anak ini tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan di lingkungan terdekatnya, dia akan mencari di luar sana.